senantiasa diberikan oleh Allah kekuatan, senantiasa ia bisa istiqomah di atas keimanan dengan amalan saleh tersebut. Amalan saleh menjadikan seorang hamba yang akan Islam memperberat timbangan pahalanya kelak pada hari kiamat, sehingga ia termasuk firman Allah, fa amma man thaqulat mawazinu fahuwa fi 'ishatir radiyah. Barang siapa yang berat timbangannya, maka ia dalam kehidupan yang ridha. Amalan saleh ya akhal Islam memberikan kebahagiaan hati, karena ia adalah merupakan perkara yang menjadikan hati kita senantiasa gembira, bercahaya, bahkan tidak ada kegembiraan kecuali dengan mengenal Allah dan bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan amalan saleh seorang hamba masuk surga, sebagaimana Allah berfirman kepada penduduk surga, udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Masuklah kalian ke surga disebabkan oleh amalan-amalan kalian. Namun tentunya ya akhal Islam, tidak mungkin kita beramal saleh kecuali dengan bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau bukan karena Allah membantu hati kita, menguatkan keimanan kita, mengokohkan niat-niat kita, barangkali amalan saleh terasa berat di hati kita. Berapa banyak orang-orang yang dijadikan kakinya berat untuk melangkahkan kakinya menuju masjid Allah. Berapa banyak orang-orang yang dijadikan hatinya tidak bisa khusyuk di dalam solatnya karena Allah tidak membantunya. Berapa banyak saudara-saudaraku sekalian, saudara-saudara kita kaum muslimin yang memandang Islam itu berat karena banyak larangan dan perintahnya, akibat daripada Allah tidak membantu mereka. Oleh karena itulah kita senantiasa minta kepada Allah pertolongan, kekuatan, agar kita senantiasa bisa kuat untuk beramal saleh. Oleh karena itu Allah berfirman, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah, dan hanya kepada Engkau kami minta pertolongan. Karena ibadah itu berat saudaraku. Ibadah tidak disukai oleh hawa nafsu. Ibadah tidak akan disukai oleh para pengikut syahwat. Apabila seseorang senantiasa mengikuti syahwatnya dan hawa nafsunya, maka ibadah menjadi sangat berat baginya. Maka kita pun minta pertolongan kepada Allah. Wa iyyaka nasta'in. Dan hanya kepada Engkau ya Allah kami minta pertolongan. Karena kalau bukan karena pertolongan Engkau ya Allah, aku tidak bisa khusyuk di dalam salatku. Kalau bukan karena pertolongan Engkau ya Allah, aku tidak akan bisa sujud kepadamu, tidak akan bisa bermunajat di waktu malam kepadamu. Bahkan kalau bukan karena pertolongan Allah, seseorang tidak akan merasakan kelezatan ibadah sama sekali. Sehingga akhirnya ia menganggap ibadah hanyalah beban-beban belaka. Sehingga akhirnya dia memandang amalan saleh itu hanyalah beban yang memberatkan kehidupannya belaka. Subhanallah, umat al-Islam. Namun amalan saleh tidak sempurna kecuali dengan 3 perkara. Ja'far bin Muhammad berkata, la yatimul ma'rufu illa bi thalathah. Tidak sempurna perbuatan yang ma'ruf kecuali dengan 3 perkara. Yang pertama itu bistisgharihi, dengan menganggapnya sedikit. Karena orang yang menganggap amalnya banyak, ia akan terkena penyakit ujub dan sombong. Sementara ujub dengan amalan saleh seburuk-buruknya ujub. Bahkan Ibnu Qayyim mengatakan, orang yang ujub dengan amal lebih buruk daripada orang yang ujub dengan harta dan kedudukan. Karena ujub dengan amal bisa membatalkan amalan saleh. Saudaraku sekalian, maka agar kita terhindar dari sifat ujub dan sombong dengan amal, kita pandang dan senantiasa kita merasa amal kita sedikit dan tidak banyak. Karena kita tidak tahu mana amal yang sudah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, mana yang tidak diterima oleh Allah. Sebanyak apapun amalan saleh kita, kalau bukan karena rahmat dan karunia Allah, itu tidak akan mencukupi dengan kenikmatan surga. Kenikmatan surga itu sangat luar biasa saudaraku sekalian. Maka ya akhal Islam, jangan sekali-kali kita memandang amal saleh kita sudah banyak. Pandanglah amal saleh sebesar apapun, itu sesuatu yang sedikit. Di saat seseorang berinfak dengan jumlah yang besar, dia memandang itu jumlah sedikit sekali dibandingkan kenikmatan Allah yang Allah berikan kepada saya.
Berapa banyak nikmat yang belum saya syukuri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, saudaraku, perbuatan amalan saleh tidak akan sempurna kecuali dengan cara bistiqjalihi, bersegera kepadanya. Karena orang yang menunda-nunda amalan saleh, yang senantiasa berkata nanti dan nanti, bagaimana ia akan beramal saleh? Di saat diberikan ia kesempatan di pagi hari, ia berkata, nanti sore saya akan mengamalkan. Di saat ia diberikan kesempatan di sore hari, dia berkata, nanti pagi saya akan amalkan. Subhanallah, Al-Hasan Al-Basri berkata, iyyak wat taswif. Jauhi oleh kamu taswif, menunda-nunda dengan mengatakan nanti dan nanti. Fa innaka fi yaumik walasta fi ghadik. Karena engkau berada di hari ini, bukan di hari esok. Jika hari esok tidak ada lagi, engkau tidak akan menyesal. Tapi ketika hari esok masih ada, di saat engkau bisa menggunakan hari ini, besok pun engkau bisa gunakan sebaik-baiknya. Abdullah bin Umar berkata, setelah menyebutkan hadis Nabi SAW, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abirus sabil. Jadilah kamu di dunia bagaikan orang yang asing atau penyeberang jalan, yaitu musafir. Kata Abdullah bin Umar, idza amsayta fala tantadhiris sabah wa idza asbahta fala tantadhiril masa. Apabila kamu berada di waktu sore, jangan tunggu-tunggu waktu pagi. Apabila ada kesempatan di waktu pagi, jangan ditunda-tunda sampai waktu sore. Wa khudh min sihhatika qabla maradik. Ambillah masa sehatmu sebelum sakitmu. Wa li hayatika qabla mautik. Dan ambillah kesempatan hidupmu sebelum meninggalmu. Subhanallah, nasihat yang sangat agung bagi kita untuk bersegera dalam kebaikan ketika kita diberikan oleh Allah kesempatan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man walah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ummatal Islam. Kemudian perkara yang ketiga yang menyempurnakan perbuatan amalan saleh, kata Ja'far bin Muhammad, bikatmihi, dengan cara kita sembunyikan. Tidak perlu kita ceritakan kepada manusia. Tidak perlu kita update status di media sosial, menyebutkan tentang amalan-amalan saleh kita kepada manusia. Demi Allah ya akhwal Islam, hati kita ini lemah. Siapa di antara kita yang yakin bahwa ia akan bisa ikhlas? Makanya Rasulullah SAW menyuruh umatnya, amalan-amalan yang bisa disembunyikan itu sembunyikanlah. Di antaranya sedekah, di antaranya berzikir kepada Allah, membaca Al-Qur'anul Karim. Ini dia Imam Ahmad bin Hanbal, setiap 3 hari beliau khatam Quran, tapi istrinya tidak tahu. Saking tersembunyi ia beramal saleh. Rasulullah SAW menyebutkan tentang siapa saja orang-orang yang diberikan naungan pada hari kiamat, di mana tidak ada naungan Allah, di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah di hari itu. Yang terakhir Rasulullah sebutkan, rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha, seseorang yang sedekah lalu ia sembunyikan sedekahnya, hatta la ta'lamu shimaluhu ma tunfiqu yaminuh, sampai-sampai tangan kirinya saja tidak mengetahui apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Subhanallah. Siapa lagi? Warajulun dzakarallaha khaliyan fafadat 'ainah, seseorang yang berzikir sendirian lalu air matanya berlinang karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan salafus salih, orang yang paling kuat dalam menyembunyikan amal. Mereka tidak pernah memperlihatkan amal saleh mereka kepada manusia. Ini dia Sufyan Ats-Tsauri. Semalaman beliau salat tahajud. Ketika subuh telah menjelang, maka Sufyan Ats-Tsauri pun mengeluarkan suara seakan-akan beliau baru bangun, supaya dikira oleh tetangganya bahwa ia baru bangun.
Demikian saudaraku sekalian, 3 perkara inilah yang akan menyempurnakan amalan soleh seorang hamba. Yang pertama yaitu tidak menganggap banyak amalan soleh kita. Yang kedua yaitu menyegerakan dan jangan menunda-nunda. Dan yang ketiga yaitu sembunyikanlah bila amalan soleh tersebut sesuatu yang bisa kita sembunyikan. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات اللهم أصلح ولاة أمور المسلمين في هذا البلد وفي سائر بلاد المسلمين يا رب العالمين اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.